Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menyamakan anggaran, jumlah pendapatan, dan belanja di dalam jumlah yang banyak. Jadi di dalam sebuah organisasi, hal yang paling penting adalah manajemen keuangan, di mana jumlah pendapatan harus seimbang dengan jumlah belanja di dalam satu tahun anggaran. Nah, di sini saya ingin menggunakan contoh penyusunan anggaran belanja di sebuah desa. Jadi anggaran pendapatannya biasanya di desa itu terdiri dari beberapa sumber, di antaranya seperti pendapatan asli desa, kemudian bantuan keuangan dari kabupaten atau provinsi yang biasa disebut ADD atau alokasi dana desa, kemudian ada dana desa yang biasa bersumber dari APBN, kemudian silpa tahun sebelumnya, dan kesemuanya ini disebut sumber pendapatan desa atau anggaran pendapatan desa. Nah, kemudian dengan jumlah pendapatan sebanyak ini akan dibelanjakan di dalam beberapa kegiatan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menyusun anggaran atau kegiatan yang banyak agar jumlahnya itu sama atau sebanding dengan jumlah pendapatan yang ada. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kelebihan ketika kita menyusun anggaran dengan menggunakan Excel atau aplikasi Excel. Nah, ada setidak-tidaknya 3 hal yang kelebihan daripada Excel yang ingin saya tunjukkan pada saat ini. Yang pertama yaitu bahwa Excel mempunyai fitur lembar kerja yang biasa disebut dalam bahasa asli Excel yaitu disebut sheet atau lembar kerja. Nah, contoh yang saya tunjukkan pada kesempatan ini, Excel yang saya sudah buka ini terdiri dari ini sheet 1. Jadi lembar di bawah ini disebut sheet atau lembar. Kemudian ini sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7, sheet 8, sheet 9, sheet 10, dan masih bisa ditambahkan lagi sesuai dengan keinginan atau jumlah kegiatan yang akan kita susun. Itu kelebihan yang pertama. Jadi sekali lagi, kelebihan yang pertama yaitu mempunyai sheet dalam jumlah banyak, sehingga kita tidak perlu bolak-balik keluar ke desktop, kemudian balik kembali ke lembar kerja kita, karena itu akan sangat merepotkan di dalam sebuah pekerjaan. Kelebihan yang kedua, Excel ini mempunyai rumus sendiri, rumus matematika, baik rumus yang sederhana seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, maupun rumus-rumus yang memudahkan kita di dalam pekerjaan, menjumlah dalam jumlah banyak, mengalihkan dalam jumlah banyak, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap lembar kerja ini bisa dihubungkan. Jadi misalnya di sheet 1 ini adalah rekap, maka setiap sheet ketika kita menyusun di dalam sheet yang lain ini bisa terhubung ke rekap dengan menggunakan rumus. Nah, baik, saya akan langsung praktekkan di sini untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan Excel kali ini seperti yang saya telah uraikan di depan. Yang pertama, dari contoh yang telah saya paparkan, dengan anggaran pendapatan misalnya ya, ini 610 juta. Kemudian kita akan belanjakan setidak-tidaknya misalnya ada 5 item belanja yang akan dihitung. Yang pertama yaitu biaya operasional kantor, yang kedua tunjangan, ketiga pengadaan inventaris kantor, yang keempat pembuatan semenisasi jalan gang RT1, dan kelima pembuatan semenisasi jalan gang RT2. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang akan disusun, dan tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menganggarkan setiap kegiatan ini supaya jumlahnya sama persis dengan nilai 610 juta yang di atas ini. Nah, baik, tentu saja langkah pertama adalah kita menyusun RAP dari masing-masing kegiatan. Misalnya nomor 1, biaya operasional kantor. Kita buka di sheet yang pertama. Ini saya sudah susun sebagai contoh ya. Kegiatannya operasional desa, kemudian belanjanya adalah ini, dan nilainya sama dengan 16 juta. Kemudian kita susun RAP yang kedua yaitu tunjangan. Ini di sheet berikutnya, sheet ketiga, tunjangan. Ada tunjangan kepala desa, tunjangan sekdes, tunjangan kepala seksi, tunjangan kawur, tunjangan staf. Ini saya contohkan sebanyak 200
53.200.000. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan inventaris kantor, saya letakkan di sheet keempat. Kemudian pembuatan seminisasi di Jalan Gang RT1 saya tempatkan di sheet yang kelima. Kemudian pembuatan seminisasi Jalan Gang RT2 saya tempatkan di sheet yang keenam. Nah, ketika kita telah selesai menyusun RAP ini, baik operasional desa, tunjangan, inventaris, kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana cara kita menghitung agar kelihatan nilainya sama dengan jumlah pendapatan anggaran yang ada. Nah, caranya yaitu langsung saja kita praktekkan. Dari biaya operasional kantor ini kita ketikkan di sini di nilai anggaran. Jadi pada kolom biaya operasional kantor ada baris anggaran ini. Kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian buka di sheet OPS, klik pada jumlah ini ya, jumlah, kemudian enter. Nah, maka secara otomatis nilai kegiatan dari operasional kantor itu akan muncul di sini. Nah, kemudian yang kedua, tunjangan, sama dengan enter. Kemudian yang ketiga, pengadaan inventaris kantor. Pada baris pengadaan inventaris kantor, kemudian kolom anggaran, ini kita ketikkan rumusnya sama dengan, kemudian masuk ke dalam sheet inventaris kantor, enter. Kemudian pembuatan seminisasi Jalan Gang RT1 pada kolom anggaran, ketik sama dengan, masuk ke sheet atau lembar kerja seminisasi Jalan Gang RT1, klik pada kolom jumlah, enter. Kemudian terakhir pada baris ini pembuatan seminisasi Jalan Gang RT2 pada kolom anggaran, ketik sama dengan, buka di sheet seminisasi Jalan Gang RT2, klik pada kolom jumlah, enter. Nah, jadi karena sebelumnya saya sudah memasukkan rumus jumlahnya ini, maka setelah kolom anggaran diisi, maka secara otomatis jumlah belanja itu terisi. Nah, setelah semua nilai jumlah kegiatan per kegiatan telah dimunculkan di lembar rekap ini, maka kita melihat bahwa jumlah belanja yang telah kita susun itu nilainya baru 600.920.000, sedangkan dana pendapatan kita sebanyak 610 juta. Nah, artinya masih ada selisih pendapatan dengan belanja ini, yaitu senilai 9.080.000. Jadi di baris ini adalah selisih jumlah pendapatan dikurang jumlah belanja, yang juga kita telah isi dengan rumus otomatis, yaitu sama dengan jumlah pendapatan dikurang jumlah belanja. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat perencanaan baru lagi. Dana kelebihan 9 juta ini apakah dibuatkan satu kegiatan lagi atau dimasukkan ke dalam item belanja dari RAP yang telah kita susun sebelumnya. Nah, saya ingin memberikan salah satu contoh, misalnya saya ingin menambahkan salah satu item dari belanja pengadaan inventaris kantor di sini. Yang tadinya printernya hanya 2 unit, kemudian saya tambah 1 unit lagi menjadi 3 unit. Nah, jadi ini salah satu kelebihan dari Excel. Ketika kita menghubungkan setiap lembar kerja ini dengan rumus, maka ketika kita merubah salah satu lembar kegiatan, maka secara otomatis jumlah nilai yang ada di rekap ini juga akan berubah. Nah, saya contohkan di sini pengadaan inventaris kantor yang awalnya 102.100.000. Kemudian di sini saya ingin menambahkan satu item belanja yang tadinya printer sebanyak 2 unit menjadi 3 unit. Enter. Dan sekarang nilainya menjadi 106.900.000. Nah, coba kita perhatikan di rekap. Nah, sekarang di sini juga berubah. Yang tadinya 9 juta, selisihnya 9 juta lebih ya, sekarang sisa 4.280.000. Nah, kemudian saya ingin menambahkan lagi, misalnya di biaya operasional. Yang tadinya biaya perjalanan dinas 5 juta, saya tambahkan 4 juta menjadi 9 juta. Nah, kemudian kita kembali ke rekap. Nah, sekarang selisih anggaran sisa 280 juta.
Jadi intinya seperti itu. Ketika anggaran ini masih selisih, maka kita berusaha merubah RAP yang ada di sini supaya nilainya menjadi sama. Nah, saya contohkan lagi, misalnya di semanisasi, saya tambahkan di sini untuk tukangnya menjadi 303 orang. Saya tambahkan 3 OK dari yang tadinya 300. Enter, kemudian kita kembali rekap. Maka sekarang di sini menjadi min 20.000. Artinya jumlah belanja itu sudah lebih besar daripada jumlah pendapatan. Selisihnya 20.000. Berarti jumlah belanja ini harus dikurangi sebanyak 20.000. Nah, kita masuk ke sini untuk memudahkan kita. Kita cari kegiatan yang nilainya kurang lebih sama. Misalnya ini yang tadinya 5 paku biasa 5 kg menjadi 4 kg. Kembali ke rekap dan sekarang nilainya 0. Nah, artinya jumlah pendapatan dan belanja itu sudah sama. Nah, jadi inilah sedikit tutorial yang ingin saya bagikan, bagaimana kita menyusun anggaran belanja dalam jumlah banyak dengan menyesuaikan anggaran jumlah pendapatan yang ada. Nah, tentu saja ini hanya sebagai contoh. RAP yang ada di sini bukan RAP yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai panduan. Dan ini bukan hanya bisa diaplikasikan di dalam penyusunan rencana anggaran biaya sebuah organisasi, tetapi juga bisa di dalam bisnis keluarga. Misalnya ketika kita mempunyai banyak usaha, ada usaha warung, ada usaha jual beli barang elektronika dan lain sebagainya. Untuk menghitung keuntungannya, kita bisa buat di dalam banyak lembar ini, dan untuk merekap semua keuntungan dari banyak usaha kita susun di dalam satu rekap seperti yang saya tunjukkan pada saat ini. Nah, demikian sedikit tutorial sederhana yang kami buat. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.